Halo semuanya, kita akan membahas di materi pertama ini mengenai konsep dasar manajemen humas. Jadi ini yang perlu kalian pahami karena setiap materi itu akan ada forum diskusinya di LMS. Jadi silakan disimak video ini dengan sesama sehingga kalian nanti bisa mendapatkan jawaban untuk di forum diskusi LMS-nya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, kenapa sih humas ini harus tahu dulu mengenai konsep dasarnya? Ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen? Nah, kalau menurut George dalam buku The Public Relation Management of Public Relation dikatakan bahwa ini merupakan sebuah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Nah, di sini sudah Ibu bold, mana saja yang harus menjadi concern kalian. Pertama adalah perencanaan. Nah, kenapa si manajemen ini berbicara tentang satu perencanaan? Karena ketika kita mampu merencanakan segala sesuatu dalam sebuah perusahaan atau divisi kerja kita, maka otomatis itu sudah teratur. Jadi manajemen ini lebih banyak berbicara tentang sebuah keteraturan, yaitu bagaimana merencanakannya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan perorganisasian? Nah, perorganisasian ini adalah bahwa sistem atau hal yang berpengaruh dalam sebuah perusahaan itu uh, tidak lepas dari yang namanya sebuah organisasi. Jadi bagaimana nih kita bisa mengkoordinir, mengorganisir ini memilah mana yang pekerjaan kita, mana yang bukan pekerjaan kita, mana yang menjadi ranah kita, mana yang bukan menjadi ranah kita. Nah, jadi pengorganisasian ini lebih kepada bagaimana cara kita memilah. Kemudian ada juga yang disebut dengan pengaktifan. Pengaktifan ini kondisinya seperti apa? Pengaktifan itu adalah bagaimana ketika kita dalam sebuah manajemen bisa menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Fungsi misalnya orang yang bagian handle keuangan, administrasi, periklanan, company profile, press release, dan lain sebagainya. Sehingga konsepsi manajemennya ini bisa terarah karena masing-masing orang yang ada dalam satu perusahaannya ini atau satu divisinya aktif satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan si manajemen. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita sudah punya rencana matang, bikin plan A, plan B, plan C, kemudian udah gitu kita memilah, mengorganisir mana yang dikerjakan oleh A, mana yang dikerjakan oleh B, kemudian bagaimana cara kita melakukan proses pengaktifannya, apakah orang ini bekerja tidak ya dengan clear di divisinya, apakah orang ini bekerja tidak ya dengan pembuatan perselisihan dan lain sebagainya. Nah, itu dikategorikan sebagai pengawasan. Dalam artian, ketika dalam sebuah manajemen ini kita bukan berbicara kalau misalnya orang awam paling berpikir bahwa manajemen itu yang ngatur. Bukan. Manajemen itu terdiri bagaimana cara kita merancang, bagaimana cara kita memilah, bagaimana cara kita membuat si divisi atau perusahaannya menjadi fit in atau menjadi aktif, dan itu kita lakukan dalam proses pengawasan. Itu menurut George. Nah, kalau menurut definisi lainnya, humas ini sebetulnya adalah seni ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menganalisis sebuah kecenderungan. Jadi kecenderungan ini bukan berarti sesuatu yang terjadi, tapi kemungkinan akan terjadi karena cenderung di dalamnya. Jadi ada bagaimana cara kita bisa menasehati orang-orang yang ada di dalamnya, entah itu pemimpin dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di humas itu ada dua sebenarnya pekerjaannya. Ada sebagai NPR ataupun CPR. Nah, nanti dijelaskan ya di materi agak terakhir Ibu jelaskan. Nah, kemudian selain itu juga bagaimana cara kita mampu melaksanakan program-program yang sudah didiskusikan. Program-program yang sudah didiskusikan ini seperti apa? Program-program ini lebih kepada bagaimana cara kita menyusun kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat. Menyusun di sini adalah salah satunya kita melayani customer atau melayani konsumen dari perusahaan kita. Balik lagi,
Humas itu merupakan representatif perusahaan karena dia jembatan antara stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Jadi bagaimana caranya kita mampu melayani orang-orang yang ada di sekitar perusahaan, baik itu misalnya pemimpin perusahaannya atau misalnya calon konsumen atau konsumennya, seperti itu. Karena proses pelayanan ini tuh baik untuk organisasi maupun kepentingan publik. Jadi kalau misalnya kita mampu memenuhi semua kebutuhan pemimpin organisasinya secara tidak langsung, stakeholder internalnya bagus. Nah, ketika kita mampu memprioritaskan kepentingan konsumen atau publiknya juga berarti kita stakeholder terhadap eksternalnya mampu. Nah, inilah yang cukup agak riskan ketika memang kepentingan stakeholder internal tidak berbanding lurus dengan kepentingan stakeholder eksternal. Jadi timpang. Kalau misalnya timpang kondisinya, maka itu akan mengakibatkan yang namanya krisis dalam sebuah perusahaan. Seperti itu ya. Oke, next. Ada lagi nih, kalau misalnya menurut Elrod, manajemen humas ini sebetulnya yang sama seperti tadi ya, dikatakan bahwa ini merupakan satu perencanaan, pelaksanaan, dan bagaimana mengevaluasikan. Nah, ini yang paling penting. Karena kenapa? Banyak sekali ketika semua program kerja, kalau sudah berhasil, itu nggak mau dievaluasi. Tapi kalau misalnya kegiatan atau aktivitasnya itu jelek, baru dievaluasi habis-habisan. Justru mau itu programnya berjalan sangat lancar, tidak lancar, tetap harus selalu ada yang namanya evaluasi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui nih kira-kira apa yang harus diperbaiki dalam sebuah program yang dilaksanakan oleh humasnya, mana yang ini tuh nggak boleh diperbaiki gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan evaluasi dalam si manajemen menurut Arnold ini. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa sebetulnya humas ini lebih berbicara kepada alat sebuah manajemen. Kenapa merupakan alat sebuah manajemen? Kita mulai dari yang pertama dulu. Pertama, bagaimana si humas ini mampu mengevaluasi sikap atau opini publik. Nah, sikap atau opini publik ini lebih kepada oh iya ya, ini lagi rame banget ya, sekarang ini lagi rame banget kalau misalnya wisuda di Unikom tuh mahal nih, luar biasa ya. Belum lagi uang kuliahnya mahal, sekarang juga uang wisudanya mahal. Nah, secara tidak langsung kan sikap atau opini publiknya kebentuk nih. Nah, ketika terbentuk, harusnya kan si pihak perusahaan itu mulai mengevaluasi. Kira-kira kenapa ya sebegitu responsifnya orang-orang terhadap biaya wisuda. Nah, ini harus tahu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengidentifikasikan kebijakannya. Nah, kenapa ini harus diidentifikasikan? Karena supaya tahu apa ya yang menyebabkan alasan kan ini lagi viral ya di mana-mana jadi trending topik di Twitter, kemudian udah masuk lambe tura, udah masuk koran ataupun masuk berita-berita online lainnya. Sehingga si perusahaan ini harus tahu nih identifikasi apa yang menjadi kesalahannya sehingga berita tentang biaya kuliah ya biaya wisuda ini begitu viral. Nah, kalau misalnya setelah udah tahu nih, oh ternyata faktornya karena A, B, C, D. Kalau ibu sih tahu gitu, tapi kan nggak mungkin ibu share karena ibu bukan bukan yang mengurus bagian protokoler untuk kasus seperti ini. Tapi memang sudah tahu masalahnya itu karena apa. Nah, jadi si perusahaan itu tuh harus tahu nih, apa yang menjadi masalah gitu kan. Di luar beritanya apa, sebetulnya apa sih yang dimaksud dari si pihak kampusnya. Nah, ini yang disebut dengan identifikasi kebijakan. Nah, jadi gimana caranya nanti si pihak kampus mengedukasi masyarakat atau para orang tua alumni ini untuk tahu maksudnya uang 3 juta ini dipakai apa. Karena kalau misalnya sudah tahu, kita sudah bisa mengidentifikasikan, maka kita bisa merencanakan dan melaksanakan aktivitas humas supaya memperbaiki lagi citra si kampusnya terhadap calon mahasiswa atau terhadap orang tua murid lainnya. Nah, ini yang paling penting sekali ya, bagaimana cara kita merancang si kegiatan ini. Karena balik lagi, humas ini adalah sebuah alat manajemen yang semua orang harus paham gitu ya dengan apa yang terjadi. Nah, kemudian di sini dikatakan juga kalau menurut Edward, ada beberapa poin yang menjadi fungsi humas. Pertama,
Humas ini harus memberikan penerangan pada masyarakat. Sama seperti kasus yang tadi Ibu bilang, ini kan lagi rame banget nih ya di luar sana tentang kondisi kampus kita. Nah, gimana caranya humas itu tidak tergesa-gesa membuat press release, tidak tergesa-gesa membuat konferensi pers, tidak tergesa-gesa menyampaikan informasi lain sebagainya, karena balik lagi, karena ini lagi panas, jangan sampai kita blunder terlalu banyak pembelaan di dalamnya. Semakin banyak kita melakukan pembelaan, maka semakin nanti tuh masyarakat jadi nggak respect. Jadi kita tunggu reda dulu, setelah reda baru nanti kita kasih penjelasan kepada masyarakat. Karena balik lagi, memberikan penerangan pada masyarakat ini kondisinya kita harus dalam kondisi yang stabil. Nah, yang kedua, itu adalah melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Kenapa sih harus dirubah sikapnya? Kenapa sih harus dipersuasi atau dibujuk? Karena supaya dapat pemahaman yang sama. Karena kenapa nih videonya bisa viral gitu ya, dari orang tua murid ke kampus ya, karena bisa jadi informasi yang dimaksud sama kampus itu nggak nyampe maksudnya ke orang tua, karena kan setiap orang tua tuh punya pemahaman yang berbeda-beda ya. Nah, apalagi tidak ada sosialisasi dengan pembayaran seperti itu. Nah, pihak orang tua juga harus mampu membuka edukasi atau masukan dari pihak kampus. Jadi ini yang akan menimbulkan pada akhirnya win-win solution gitu. Bayangkan kalau misalnya kita hanya blunder dapat satu informasi dari satu orang saja, tapi tidak mendapat informasi dari yang lainnya. Nah, ini yang hati-hati. Makanya kenapa Humas itu perlu banget membujuk secara perlahan, secara kekeluargaan para orang tua wisudawan ini, sehingga nanti ada perubahan sikap, entah itu nanti orang tuanya jadi minta maaf, entah itu jadi beritanya baik ataupun yang sebagainya. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara kita mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan. Nah, suatu badan itu apa? Suatu badan itu lembaga atau organisasi. Nah, ini kan contoh yang masih Ibu berikan ini adalah contoh yang benar-benar saat ini sedang terjadi dan kita alami gitu ya, yang kita alami. Nah, ini bagaimana sih caranya supaya sikap dan perbuatan ini sesuai dengan perbuatan masyarakatnya. Jadi kan saat ini tuh semua orang tuh memang sedang ramai-ramai yang namanya sulit secara ekonomi, sulit secara finansial. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita lakukan supaya pada akhirnya masyarakat ini jadi taking a blip again from Unicom gitu. Jadi gimana buat percaya lagi sama Unicom dengan kondisi yang sudah terjadi. Nah, ini benar-benar harus diolah caranya sebagai proses supaya memperbaiki si perusahaannya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan bahwa fungsi manajemen ini tuh pertama dia komunikator. Komunikator ini seperti apa? Komunikator itu karena dia merupakan juru bicara kampus, dia merupakan juru bicara perusahaan. Jadi kita kalau nanti kerja di Humas, ini tuh benar-benar menjadi tanggung jawab kalian ya. Kalau sekarang berarti pihaknya Bu Eka itu benar-benar sedang muter otak dengan kondisi yang terjadi gitu. Bagaimana caranya supaya bisa mengedukasi para orang tua atau berita-berita yang sudah blunder di luar sana. Nah, terus Humas juga bukan hanya saja menjadi komunikator, tapi bagaimana juga dia bisa membangun relasi. Relasi dengan siapa? Dengan klien baru, dengan orang tua murid, dengan mahasiswa, dengan dosennya, ataupun yang lainnya. Begitupun jika di perusahaan ya, ke atasan, ke konsumen, ke klien, ke karyawan. Nah, itu harus dibangun secara bagus. Ketika sudah bisa membangun relasi yang baik, maka otomatis hubungannya juga akan berjalan lancar. Sehingga itu akan mengurangi resiko masalah di dalamnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan backup management. Nah, backup management ini seperti apa sih? Backup management ini lebih kepada karena yang akan menangani kasus, karena kita hubungannya adalah dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal, maka secara tidak langsung memang kita ini harus mampu nge-backup kondisi manajemen yang ada di dalamnya. Kenapa harus mampu nge-backup atau harus mampu menjadi ban serep istilahnya? Karena
balik ke fungsi yang lanjut ke fungsi yang selanjutnya itu pencitraan. Ini penting banget karena kalau misalnya citranya jelek, orang tuh nggak akan mau masuk. Gini deh, apa yang membuat kalian masuk ke Unicom? Karena kalian merasa mendapatkan informasi yang cukup menggiurkan buat kalian, sehingga itu berhasil oleh pihak kampus untuk membentuk citra yang positif. Karena semua perusahaan apapun itu, baik di bidang akademisi, consulting, kemudian jasa ataupun yang lainnya, itu pasti berusaha apa ya berkompetisi dengan orang untuk membentuk citra yang positif seperti itu. Nah, terus di sini juga ada yang disebut sebagai 3 unsur yang berkaitan dengan fungsi manajemen, ya. Ada yang disebut dengan 3 unsur yang berkaitan dengan fungsi manajemen. Yang pertama itu ada yang disebut dengan manajemen mekanik. Nah, manajemen mekanik ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah forecasting. Jadi sebetulnya forecasting ini lebih kepada bagaimana caranya seorang humas itu bisa memprediksi atau meramalkan kondisi yang akan terjadi di perusahaannya. Misal nih, kalau apa sih kalau misalnya kasusnya apa ya? Bisa bisa meramal tuh, oh ini produknya gagal nih. Kalau produk gagal kayak gini pasti bakalan masalah gitu ya. Nah itu yang disebut dengan forecasting. Biasanya si forecasting ini tuh terjadi kalau biasanya forecasting ini tuh terjadi kalau misalnya kondisi manajemennya tuh udah nggak stabil. Kayak gimana sih kondisi nggak stabil itu? Ada kondisi yang misalnya sekarang kan lagi rame-rame, saat ini tuh kan sedang pandemi. Nah, pada saat pandemi ini tuh banyak banget orang tua yang memutuskan untuk tidak mengkuliahkan dulu anaknya. Tidak anaknya tuh disuruh pending dulu sampai pandemi beres karena faktor ekonomi atau finansial orang tuanya terhambat. Nah, itu pihak kampus manapun itu sudah melakukan yang namanya forecasting atau peramalan. Nah, forecasting atau peramalan ini tuh artinya mereka sudah mulai berpikir untuk melakukan cara bagaimana untuk bisa sustain atau untuk bisa tetap bertahan di masa yang sekarang ini. Seperti itu yang disebut dengan peramalan. Nah, selain itu juga si humasnya juga dia harus mampu yang namanya planning. Planning ini tuh lebih kepada bagaimana mengatur tujuan dan mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi planning itu udah nih diramalkan, wah iya ya lagi banyak nih jumlah mahasiswa tuh di mana-mana sedang sangat menurun ya. Karena kenapa Ibu berbicara tentang dunia kampus? Karena memang Ibu bergeraknya di dunia pendidikan. Nah, jadi kampus-kampus itu ketika sudah ada pandemi ini tuh tahun ajaran itu benar-benar jumlah mahasiswanya itu berkurang. Pertama itu, karena pikirannya adalah finansial orang tuanya yang tidak stabil. Nah, kemudian pihak humas kampusnya langsung melakukan yang namanya planning atau perencanaan. Nah, perencanaan itu untuk apa? Nah, perencanaan ini adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Supaya dapat memenuhi target operasional yang dibutuhkan. Karena kan kampus ini butuh biaya operasional ya, kecuali kampus negeri. Kalau kampus swasta tuh pasti harus muter otak banget supaya operasional tetap berjalan. Nah, selain itu juga dilakukan yang namanya organizing. Nah, organizing ini seperti apa yang tadi Ibu bilang ya. Kalau dalam organizing ini lebih bagaimana cara kita mengorganisir atau menetapkan langkah-langkah yang dianggap harus dilakukan. Nah, jadi makanya kalau di Unicom itu per semester ini mahasiswanya sudah dapat pulsa atau kuota lah yang seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan mengorganizing langkah-langkah untuk mengatur kegiatan yang dianggap perlu. Itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah disebut dengan manajemen dinamik. Manajemen dinamik ini adalah seperti commanding and directing. Nah, commanding ini seperti apa? Commanding ini adalah bagaimana cara kita mengkomando. Nah, ini cukup menarik ya.
Nah, commanding ini lebih kepada fungsi yang berhubungan dengan memberikan bimbingan, saran atau perintah-perintah atau instruksi. Instruksinya ke siapa? Orang-orang yang memang bekerja di bidang orang-orang yang memang harus menyelesaikan masalah yang ada di perusahaannya. Selain itu juga bukan Humas tuh nggak mikirin masalah terus ya, tapi bagaimana dia meningkatkan citranya, terus bagaimana dia mempertahankan program-programnya. Nah itu yang disebut dengan fungsi dari si humasnya sendiri, sehingga ketika ada yang namanya commanding atau directing ini adalah berhubungan untuk memberikan bimbingan. Bimbingannya itu seperti apa? Bimbingan apa sih yang harus dilakukan perusahaan supaya tetap sustain. Nah, jadi si perusahaan ini tuh juru bicaranya memang si humasnya. Jadi humasnya itu harus punya saran-saran dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, termasuk apa yang harus dilakukan bawahannya. Nah, kemudian ada coordination. Coordination ini lebih kepada bagaimana cara si manajemen ini, humas ini tuh nanti bekerjanya nggak sendiri. Dia akan berhubungan dengan HRD, dia akan berhubungan dengan divisi pemasaran, dia akan berhubungan dengan divisi keuangan, dan lain sebagainya. Sehingga garis koordinasinya tuh harus jelas. Dalam satu divisi humas itu siapa aja yang ngerjain bagian apa. Jadi jangan sampai satu orang mengerjakan banyak pekerjaan. Itu yang salah, ya. Jadi bagaimana cara mengkoordinasikannya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan controlling. Nah, controlling ini seperti apa? Controlling ini lebih kepada bagaimana cara si humas bisa mengcounter atau bisa mengkontrol kinerja atau program-program yang memang harus jalan secara beriringan. Karena ada juga perusahaan yang memang pada akhirnya tuh dia nggak bisa jalan secara beriringan karena dianggap tidak bisa berjalan seiringan ya karena controllingnya yang kurang seperti itu. Nah, baru yang ketiga itu ada manajemen relasi. Nah, manajemen relasi itu seperti apa? Listen and identify. Jadi seorang humas itu harus mampu mendengarkan dengan baik dulu apa yang menjadi kendala konsumennya, apa yang menjadi permasalahan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa diidentifikasi. Nah, setelah bisa mengidentifikasi dan bisa mendengarkan apa yang terjadi, lanjut kita tuh harus jadi advisor. Advisor ini jadi orang yang memberikan masukan ke orang lain, mengedukasi orang lain. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti saat ini, ya tugasnya adalah bagaimana cara kita mengedukasi gitu. Mengedukasi siapa? Mengedukasi orang-orang yang memiliki kesalahpahaman dengan perusahaan kita atau produk kita atau jasa kita. Begitupun mengedukasi orang-orang yang belum tahu tentang produk atau jasa kita, itu yang paling penting. Yang ketiga adalah peacemaker. Peacemaker itu adalah orang yang membuat damai. Nah, orang yang membuat sesuatu menjadi yang tadinya ricuh jadi damai. Nah, kayak sekarang ini lagi rame banget, lagi viral banget tentang kondisi uang wisuda ya. Nah, ini gimana caranya orang humas, entah siapapun itu, harus mampu meredam ini semua, menjadi jembatan yang positif antara pihak keluarga wisudawan dengan pihak kampus, sehingga kedua belah pihak itu tidak ada yang rugi, tapi tetap menjadi win-win solution. Itu yang paling penting. Jadi, makanya kenapa humas ini ya kerjanya sungguh susah-susah gampang sebenarnya, karena ibu dulu di Telkomsel, kerja jadi humas juga sangat luar biasa pekerjaannya ya. Next, ini ada yang beberapa pendekatan, ada manipulatif, kuratif, preventif, promosional, pendidikan, dan misi. Ibu akan jelaskan di akhir ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada yang disebut dengan humas lembaga dan komunikasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan humas lembaga dan komunikasi? Jadi, ini tuh lebih kepada bahwa humas ini bukan hanya sebagai juru bicara perusahaan aja, tapi humas juga harus mampu harus mampu berkomunikasi dengan dengan tanpa berpihak terhadap pihak manapun, misalnya seperti itu, sehingga secara tidak langsung si humas ini benar-benar dijaga bagaimana caranya supaya dia tidak supaya dia tidak misperception, itu yang paling penting, supaya dia tidak misperception, tidak ambigu kata-katanya, sehingga apa yang dimaksud dari perusahaan itu dipahami, kemudian apa yang dimaksud oleh konsumen atau kliennya juga dipahami, sehingga sangat memiliki makna yang besar dari setiap organisasi, baik
fungsi-fungsi yang ada di humasnya seperti itu. Nah, selain metode komunikasi juga humas ini mampu menjalankan dalam bentuk divisi atau seksi. Jadi ini biasanya dibagi-bagi lagi. Jadi kalau humas, divisi humas tuh ada banyak. Ada yang bagian press release, ada yang bagian iklan, ada yang bagian marketing, ada bagian yang lain sebagainya gitu. Itu sudah dipilah-pilah dari sananya. Nah, next ya. Jadi kita lanjut. Ada yang disebut dengan prinsip humas. Nah, prinsip humas tuh apa saja? Pertama adalah mengembangkan dan memelihara hubungan sosial. Mengembangkan dan memelihara hubungan sosial itu dengan siapa? Ya, pasti dengan pihak humasnya, itu yang paling penting ya. Pihak humas dengan pihak kliennya, baik itu stakeholder eksternal atau stakeholder internal, bagaimana dikomunikasikan sehingga hubungannya bisa tercipta dengan baik. Kemudian menciptakan hasil kerja yang baik. Menciptakan hasil kerja yang baik itu ya supaya apa yang harus dilakukan supaya si humasnya ini tuh bisa melakukan proses penilaian kinerja yang baik. Kalau misalnya kinerjanya buruk kan berarti merepresentatifkan bahwa perusahaannya juga jelek gitu. Nah, itu yang benar-benar sangat dihindari oleh seorang humas. Perhatikan juga keseimbangan antara tujuan, apakah tujuan kita hanya untuk menarik perhatian publik, hanya ingin untungnya saja, atau justru kita juga mengedukasi. Nah, ini yang paling penting harus dilakukan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri kegiatan humas. Dalam ciri-ciri kegiatan humas ini, yang pertama, itu terdapat yang disebut dengan kegiatan tertentu atau action. Nah, kegiatan tertentu ini seperti apa sih? Jadi pastikan ya kalau humas itu dia harus punya action-nya. Jadi apakah dia fokus untuk pembentukan citra, apakah dia fokus untuk misalnya apa ya? Selain pembentukan citra tuh dia apakah dia juga harus melakukan yang namanya menjalankan program, mengeluarkan produk baru, atau mengeluarkan jasa baru. Kemudian kegiatannya harus jelas. Jadi kalau misalnya humas itu nggak bisa ya asal yuk kita bikin ini yuk mumpung seru. Nah nggak bisa kalau jadi humas tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerja di humas itu tuh kerjanya benar-benar harus sangat terstruktur, benar-benar sangat terstruktur. Jadi jangan sampai kalian justru buat satu kegiatan yang nggak terstruktur, itu yang paling bahaya. Nah, kemudian adanya perbedaan yang khas dengan kegiatan lain. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerja di humas, itu kalian harus benar-benar memiliki yang namanya kalian harus punya yang namanya hal yang membedakan. Karena ketika kita beda, kalau misalnya kita beda, itu tuh otomatis orang tuh akan lebih notice ke kita. Nah, notice itu seperti apa? Wah, ini menarik, wah ini bagus nih karena dia berbeda dari yang lain sebagainya. Jadi makanya kenapa kalau misalnya mie instan nih, contoh ya mie instan. Kenapa mie instan Indomie jauh lebih populer dari mie instan lainnya? Karena dia bisa menciptakan rasa yang beda-beda gitu ya. Ada contoh Makassar dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan si different. Terus ada satu kepentingan tertentu, kepentingan ini adalah biasanya untuk apa? Apakah untuk misi sosial, apakah untuk misi CSR-nya, atau untuk misi komersilnya. Kemudian ada kepentingan bersama ini pasti, kenapa? Karena setiap perusahaan itu pasti memiliki kepentingannya masing-masing, dan terdapat komunikasi dua arah timbal balik. Jadi satu sama lain humas itu harus bisa memberikan untung bukan hanya harus memberikan untung bukan hanya untuk ini ya, bukan hanya untuk pihak eksternal aja, tapi juga untuk pihak internalnya. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini dikatakan bahwa apa sih yang dimaksud dengan peranan ruang lingkup tugas dan sasaran kegiatan humas. Pertama adalah sebagai penasihat ahli. Jadi kalau humas itu harus mampu jadi penasihat ahli karena sifatnya konsultatif. Nah, sifatnya konsultatif itu seperti apa ya? Jadi dia cuma bisa konsultasi doang gitu. Jadi konsultasi ini adalah bagaimana cara dia
ngasih masukan untuk perusahaannya. Jadi apa sih yang menjadi kendala, apa yang harus dilakukan. Nah, itu disebut dengan penasihat ahli. Nah, terus ada yang disebut dengan fasilitator komunikasi. Nah, kalau fasilitator komunikasi ini bertindak sebagai mediator antara institusi dengan publik. Nah, jadi kalau misalnya kalian kayak protokoler atau humas yang unicol, itu jatuhnya sebagai fasilitator komunikasi karena dia menjadi mediator. Mediator itu penengah antara pihak perusahaan dengan publiknya. Nah, ada yang disebut juga sebagai fasilitator pemecahan masalah. Fasilitator pemecahan masalah ini lebih kepada bagian dari tim manajemen untuk menjadi penasehat dalam mengatasi krisis. Nah, kalau ini tuh kerjaannya ibu. Jadi kan ibu fasilitator training. Jadi kalau misalnya jadi fasilitator training itu kerjaannya adalah bagaimana membuat si perusahaan ini jadi fit in. Fit in itu jadi yang tadinya berantakan ya kayak puzzle gitu. Misalnya udah puzzle udah tersusun tiba-tiba berantakan gara-gara ada yang nyenggol. Nah, yang nyenggol ini masalah. Kemudian kita susun lagi. Nah, yang nyusun ini nih orang-orang fasilitator kita susun lagi nih gimana supaya puzzle-nya balik lagi, supaya kondisinya stabil lagi, nggak ribut lagi. Nah, itu yang disebut sebagai fasilitator pemecahan masalah. Itu yang dilakukan. Nah, terus ada juga dengan teknisi komunikasi, yaitu menyediakan layanan teknik komunikasi. Nah, kalau teknik komunikasi ini seperti apa? Kalau ini tuh seperti call center dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang bekerja di bidang ini tuh paling kecil adalah gajinya, kalau penasehat ahli tuh gajinya bisa puluhan, fasilitator komunikasi belasan, fasilitator pemecahan antara belasan sampai puluhan juta harganya. Kalau teknisi komunikasi itu bilangan ya sekitar 4-5 juta lah gajinya kayak gitu. Nah, ini terserah kalian mau kerja sebagai apa nanti ya kayak gitu. Nah, terus si humas juga harus punya keahlian yang pertama adalah managerial skill. Nah, managerial skill ini seperti apa sih? Pertama, harus memiliki kemampuan secara konseptual. Kenapa harus memiliki kemampuan konseptual? Karena dia akan berperan sebagai expert prescriber. Itu artinya dia orang yang ahli dalam menjelaskan atau memberikan makna gitu ya. Jadi humas tuh harus pinter ngekonsep. Jadi kalau misalnya dia mau bikin acara, dia pakai konsep A. Tapi kalau dia konsep A-nya nggak bisa, dia tuh bisa pakai konsep B, bisa pakai konsep C, bisa pakai berbagai macam konsep. Artinya dia ini sudah menyediakan berbagai macam cara untuk melakukan antisipasi kalau misalnya konsep yang pertama nggak berhasil gitu kayak gitu. Ada yang disebut dengan human relation skill. Nah, human relation skill ini adalah kemampuan konseptual dan teknik hampir seimbang. Nah, jadi dia ini selain jadi fasilitator komunikasi, communication facilitator, tapi dia juga sebagai problem solver. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kalau misalnya kamu bisa jadi problem solver, dulu tuh ibu pas gabung jadi fasilitator training tuh gajinya masih 7-8 juta. Sekarang kalau misalnya jadi fasilitator training untuk perusahaan human relation ini gajinya bisa sampai 19 juta kayak gitu. 19 paling mahal tuh waktu itu dibayar sama PGN bisa sampai 20-an juta. Nah, itu karena kenapa kita punya skill bagaimana cara kita memecahkan satu masalah dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Itu yang paling penting. Yang ketiga, ada technical skill. Nah, technical skill ini seperti apa? Technical skill ini lebih kepada teknik-teknik berkomunikasi yang baik itu seperti apa sih gitu. Apa sih yang harus dilakukan kalau menghadapi orang seperti ini? Apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita berbicara dengan klien seperti ini? Nah, ini yang harus dimiliki. Kalau misalnya kamu pengen kerja jadi humas, kemudian pengen someday kayak ibu pada akhirnya kerja jadi fasilitator training, itu bisa banget kalian dapat harga puluhan juta karena bidang jasa itu mahal banget. Karena banyak banget orang yang berpikir kalau jadi jadi orang komunikasi ya pasti kerjanya di TV, di media, kemudian gajinya standar UMR, apalagi nggak punya skill, apalagi kampus nggak terkenal. Stop for like that. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu karena walaupun kita lulus, ibu lulusan Unicom S1-nya, walaupun kita bukan kampus ternama, walaupun
kita nggak terkenal kampusnya mungkin ya, tapi yang paling penting adalah bukan kampusnya, tapi people-nya, tapi manusianya gimana caranya supaya dia tetap bisa mengeluarkan kualitas dirinya. Nah itu tergantung ke kalian sebenarnya. Jadi semakin kalian pengen belajar ya harga kalian tuh makin mahal. Apalagi di bidang jasa ya, makin kalian expert ya makin mahal gitu. Semakin kalian nggak bisa apa-apa ya jangan berharap kalian bisa dibayar mahal. Itu aja poin pentingnya. Next, ini ada beberapa pendekatan dalam kegiatan humas yang tadi Ibu bilang. Yang pertama ada yang disebut dengan manipulatif. Nah, manipulatif ini seperti apa? Manipulatif ini adalah satu kegiatan PR untuk mengubah atau mempengaruhi opini publik terhadap tujuan institusinya. Jadi kalau dulu ya, ini kayak oh iya nih saya masuk Unikom ketipu, kalian tuh nggak ketipu, tapi memang caranya seperti itu. Ada proses manipulatif. Salah nggak sih? Nggak salah gitu. Misalnya kayak Ibu dulu masuk Unikom tuh dapat beasiswa 500.000, mungkin ada yang pernah juga ya di antara kalian dapat PMDK tanpa tes terus potongan 500.000, terus kayak gitu dapat kartu perdana Indosat waktu zaman Ibu, nggak tahu nih kalau yang sekarang kayak gimana. Atau misal kayak kalian lihat kayak tampilannya keren banget ya itu iklan Indomie kayaknya enak banget, tapi pas dicoba biasa aja tuh. Nah itu yang disebut dengan manipulatif. Apakah itu jelek? Nggak jelek, karena kan itu membangun citra, memanipulasi tanpa mengurangi yang ada. Karena untuk apa? Untuk mengubah atau mempengaruhi opini publik di luar sana. Atau bisa jadi kayak kasus-kasus kontroversial itu sebenarnya manipulatif kan, ada tuh istilahnya kalau di artis-artis itu pacar settingan katanya, terus apalagi tuh selain pacar settingan katanya nikah settingan dan lain sebagainya, hal-hal yang kayak gitulah, itu yang disebut dengan manipulatif. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kuratif. Nah, kuratif ini seperti apa sih? Kuratif itu adalah memperbaiki terhadap citra negatif sehingga menjadi citra positif. Nah, sekarang kan kondisinya Unikom lagi viral dengan informasi negatif karena biaya uang kuliah yang mahal. Dengan biaya wisuda yang mahal. Nah, sekarang yang harus dilakukan pihak kampus adalah dengan kuratif. Kuratif itulah bagaimana caranya si citra negatif ini tetap positif sehingga tidak menurunkan kepercayaan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya ke Unikom. Nah, apa sih yang dilakukan proses kuratifnya? Biasanya mengumpulkan dulu informasi, kemudian melakukan rapat, memilah-milah kata-kata yang pas untuk dijadikan surat edaran, untuk dijadikan press release yang lebih tepatnya menyanggah apa yang disampaikan pihak yang menganggap bahwa kampus kita ini negatif gitu. Kemudian ada yang disebut preventif. Preventif inilah mencegah citra negatif yang dapat merugikan institusi. Nah, preventif ini seperti apa? Pencegahan ini tuh biasanya kita lihat itu selalu dilakukan sama perusahaan atau produk apapun dengan SK, syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga kalau misalnya kita pakai apapun dan kita nggak baca syarat dan ketentuan syarat dan ketentuannya nggak benar-benar kita baca, maka otomatis itu perusahaan nggak akan nyalahin kita karena perusahaan sudah menyediakan si SK ini, S dan K-nya ini, syarat dan ketentuannya ini, karena ya balik lagi dia sudah melakukan pencegahan negatif supaya tidak merugikan institusinya. Itu yang bagus. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan promosional. Nah, promosional ini seperti apa? Promosional ini adalah bagaimana memotivasi usaha komersil untuk kepentingan profit. Jadi biasanya promosional ini tuh datang roadshow ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk mempromosikan datang ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk mempromosikan kampus. Nah, itu disebut dengan promosional gitu, atau misalnya di televisi dan lain sebagainya. Kan iklan kita tuh ada di TVRI, ada di Metro. Nah, itu disebut dengan promosional. Nah, terus ada juga yang disebut dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini apa? Memberikan informasi atau menyebarluaskan program pendidikan dan iptek kepada publik. Nah, kenapa pendidikan ini merupakan harus disebut dengan memberikan informasi? Karena ranah perusahaan itu senang kalau udah bisa masuk ke ranah edukasi atau ke ranah pendidikan, karena dianggapnya ketika perusahaan itu bisa masuk ke ranah kampus, bisa dijalin kerjasama sehingga bisa menyerap tenaga kerja, seperti itu. Terus yang keenam ada misi, yaitu menanamkan kesadaran publik atas misi institusi. Jadi gimana sih caranya untuk mengedukasi masyarakat terkait produk kita, seperti itu.
Ini materinya cukup sangat panjang, karena Ibu menjelaskannya sangat pelan-pelan supaya kalian paham. Jadi disimaknya santai aja, dan jangan lupa diulang-ulang karena pertanyaannya ini akan jadi pertanyaan-pertanyaan yang nanti untuk UTS. Kalau misalnya kalian sulit menghafal, saran Ibu dicatat ya. Kita lanjut ya. Ada yang disebut dengan pengertian MPR dan CPR. Jadi kalau misalnya di dunia perusahaan itu, kerja humas itu dibagi menjadi dua, yaitu marketing public relation sama corporate public relation. Nah, kalau marketing public relation ini tuh lebih kepada bagaimana cara dia melakukan merupakan manajer pemasaran secara objektif, yaitu mendukung bidang pemasaran sebenarnya ya, untuk bagaimana cara melakukan perencanaan, pengevaluasian program, dan merangsang penjualan program. Nah, ini yang menarik. Kalian kan ada tugas 2 sama 3 tuh. Tugas 2 kan iklan korporat, iklan korporat, terus tugas ketiga adalah company profile. Nah, kalau misalnya kalian bikin iklan korporat, itu maksudnya kepada marketing public relation. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian bikin iklan korporat, itu artinya kalian membuat marketing public relation. Nah, kenapa ini dibuat? Karena supaya kalian paham. Jadi humas itu kerjaannya banyak, bahkan termasuk jadi marketing juga. Tapi marketingnya bukan yang turun ke lapangan ya, tapi marketingnya lebih bagaimana cara merancang, mengevaluasi program dan lain sebagainya. Nah, kalau CPR itu lebih kepada utusannya, dia tuh langsung di bawah direktur utama atau presiden dan CEO-nya. Jadi dia tuh benar-benar penasehat atasannya banget. Jadi MPR itu di bawah CPR. CPR itu harganya sekali masuk jadi CPR aja itu harganya bisa belasan juta gitu. Kalau MPR tuh biasanya MPR tuh gaji UMR lah, gaji standar perusahaannya. Tapi kalau CPR itu gajinya benar-benar belasan juta karena memang dia langsung di bawah CEO-nya, tapi dia yang bertanggung jawab kalau misalnya citra perusahaan jelek. Kalau citra perusahaannya jelek, dia tanggung jawabnya lebih besar. Ya seimbang lah, gaji besar, tanggung jawab juga makin besar. Itu yang paling penting. Nah, terus CPR ini tugasnya seperti apa? Nah, CPR ini sih tugasnya jauh lebih sangat sensitif ya daripada pekerjaan yang lain, karena dia harus menjaga kepuasan para stakeholder termasuk pemegang saham dan pemerintah. Gimana caranya supaya orang-orang tuh tetap, si klien ini tuh tetap mau menanam saham di perusahaan kita. Jangan sampai dia memotong atau mengundurkan diri jadi menanam saham di kita atau berinvestasi di kita. Makanya kenapa representatif penampilannya si orang CPR itu juga beda. Dia lebih klimis, pakai jas, pakai sepatunya semir, barang-barangnya mewah dan lain sebagainya. Memang dibentuknya harus seperti itu. Beda kalau sama MPR. Kalau MPR tuh lebih santai, orang-orangnya lebih santai, lebih rileks gitu. Karena ya dia kerjanya jauh lebih fleksibel seperti itu. Nah, karena kenapa pekerja-pekerjaan ini tuh membutuhkan kedekatan dengan para pimpinan, karena balik lagi pimpinan di sini tuh lebih kepada pemegang saham, karena semua perusahaan tuh pasti punya pemegang sahamnya, bahkan kayak Telkom, kayak Unpad, kayak enggak sih kalau Unpad nggak ada karena dia negeri ya, kayak kampus-kampus swasta lah atau perusahaan-perusahaan kayak Telkomsel tempat ibu dulu kerja, yaitu dia punya pemegang sahamnya masing-masing. Nah, pemegang sahamnya ini dikelola sama si CPR-nya. Jadi kamu harus benar-benar expert dalam segala bidang kalau jadi CPR. Nah, terus CPR tuh ngurusinnya siapa aja sih? CPR tuh banyak banget karena gajinya seimbang ya tadi Bu bilang ya, karena gajinya aja belasan juta gitu. Karena gajinya belasan juta ya kerjanya juga sebanding lah. Dia harus ngurusin menjalin komunikasi dengan pemerintahnya, menjalin dengan komunitas tuh warga lokal yang ada di sekitarnya. Kan perusahaan tuh biasanya di sekitarnya tuh ada masyarakat kan. Nah, itu gimana cara mengelolanya? Terus ngomong sama orang media gimana, ngomong sama orang karyawan harus kayak seperti apa, sama pemegang saham tuh harus seperti apa hubungannya, sama bank, nggak ada perusahaan yang nggak ngutang, semua perusahaan itu rata-rata ngutang ya. Jadi gimana cara ngomongnya supaya bisa pinjamannya tuh turun buat perusahaannya. Terus bagaimana dengan pemimpin yang dapat informasi dari sana-sini, gimana cara kita nge-handle-nya. Nah ini yang cukup sangat ini ya, hubungan dengan akademisi dan
Yang paling susah adalah bagaimana mengatasi krisis. Itu yang paling penting, bagaimana cara mengatasi krisis. Kalau krisis menurun, yang disalahkan adalah CPR-nya. Kalau CPR-nya udah salah, maka dia bisa dipecat. Itu yang paling bahaya. Atau bisa juga dimintai ganti rugi sama perusahaan gitu ya. Jadi memang benar-benar sangat riskan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya kalian mau bekerja jadi CPR, kalian harus bisa menerima pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan lebih stressful dan itu akan lebih banyak tekanan-tekanan di dalamnya, tapi membuat kalian belajar makin besar dan makin banyak, itu yang paling penting sekolah di CPR. Nah, Klon, apa saja yang menjadi MPR? Kalau di MPR itu, taktik dan strateginya adalah pertama, harus melibatkan konsumen dalam program kerja. Kalian pernah kan ke supermarket? Nah, kalau di supermarket itu biasanya suka ada sales-sales yang bawa nampan, Mbak, Bu, Mas, Pak, silakan dicoba, ini produk baru kami. Nah, itu sebetulnya merupakan bisa jadi orang yang nawarin itu tuh bukan sales tapi si MPR-nya, karena MPR itu harus benar-benar tahu bagaimana produk yang dihasilkan, kira-kira suka nggak dengan produknya kayak gitu. Nah, sehingga perlu terjun langsung untuk tahu respon dari si konsumen, dan juga harus cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang dibutuhkan konsumen. Jadi kalau misalnya ada konsumen komplain dengan produk kita tuh emang benar-benar harus responsif kitanya. Makanya setiap perusahaan apapun itu pasti menyediakan jasa hotline atau jasa call center untuk apa ya, memenuhi ya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya terhadap informasi di perusahaannya. Kemudian juga PR itu, MPR ya, MPR itu dia harus proaktif dan partisipan dalam kegiatan pemerintah. Misalnya kayak gini, nawarin nih, kalau sekarang kan lagi acara Germas tuh, gerakan 1.000 masker gitu. Nah, itu gimana caranya mengedukasi supaya masyarakat itu mau pakai masker, misalnya kayak gitu. Gimana masyarakatnya tuh selain mau pakai masker juga masyarakatnya paham dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu perusahaan akan kerjasama. Nah, atau misalnya kayak gini, kalian kalau misalnya lewat Jalan Dago kan suka ada pas-pas bunga yang ada namanya BJB gitu ya, pas bunga di pinggir-pinggir jalan dari BJB, dari Mandiri atau yang lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan partisipasi terhadap program pemerintah daerah terkait penghijauan. Nah, itu. Nah, terus apa aja yang menjadi faktor-faktor strategi MPR menurut Cutler? Pertama, untuk meningkatkan biaya periklanan yang tidak seimbang dengan hasil keuntungan. Jadi, gimana caranya supaya apa yang disampaikan itu benar-benar sangat menguntungkan ya. Sangat menguntungkan siapa ya? Menguntungkan pihak bukan hanya pihak perusahaan, tapi pihak manajemen, pihak bukan hanya perusahaan saja yang diuntungkan, tapi balik lagi stakeholder eksternal juga harus sama-sama diuntungkan. Karena saingannya ketat. Kenapa? Ya karena promosinya ini bisa melalui media cetak dan media elektronik, apalagi sekarang udah pakai lini masa, udah pakai media sosial, ya semua pasti informasinya akan berkejar-kejaran dengan promosi. Kayak sekarang aja ini lagi rame-rame banget, terus semua perusahaan pakai Butejo untuk jadi bintang iklannya ya, karena persaingannya sudah sangat ketat seperti itu ya. Dan selera konsumen juga mengalami cepat perubahan dalam waktu yang relatif pendek. Jadi ini yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya kalian itu mampu membuat inovasi-inovasi baru terhadap produk atau jasanya. Jadi produk atau jasanya itu jangan sampai monoton. Kalau monoton ya orang nggak akan tertarik. Nah, makanya kenapa iklan itu cepat berganti, apalagi handphone ya, handphone itu cepat banget berganti. Belum ini beres, udah ada produk yang baru. Belum ini beres, udah ada produk yang baru. Nah, karena ya seleranya konsumen itu berubah-ubah. Sekarang bahkan ada kamera, udah ada 4 kameranya. Bisa jadi nanti belakang handphone kita isinya kamera semua ya. Udah ada kamera 3, sekarang udah ada kamera 4. Nah, karena ya seleranya memang berubah gitu. Kemudian makin menurunnya perhatian atau minat konsumen terhadap tayangan iklan. Nah, jadi sekarang ini tuh orang udah males nonton iklan karena nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Bosen. Iklan itu tujuannya kita bukan mau pengen nonton iklan gitu. Makanya kenapa sekarang orang-orang yang perusahaan-perusahaan itu bikin iklannya masuk ke sinetron. Jadi kalau misalnya kalian nonton sinetron tuh di sinetron ada iklannya. Atau misalnya pas kalian nonton YouTube, Netflix ataupun nonton Netflix atau apapun itulah,
aplikasi nonton streaming kayak gitu tuh tiba-tiba ada iklan atau bahkan YouTube ya. Nah, karena ya perhatiannya jadi susah ini ya, susah dihilangkan. Makanya sekarang ada konsep gimana caranya supaya kita nggak nge-skip iklan kayak gitu. Kalau di TV kan bisa di-skip, kalau di media sosial atau di kanal-kanal streaming tuh ada yang nggak bisa di-skip gitu, mau nggak mau kita harus nonton. Terakhir nih ya, apa yang dimaksud dengan ruang lingkupnya? Nah, pertama adalah memposisikan perusahaan sebagai leader. Jadi, semua perusahaan apapun itu pasti pengen menjadi yang paling pertama dan diakui. Nah, itu yang paling penting. Menjadi yang paling pertama dan diakui. Pokoknya kenapa? Perusahaan ini harus punya inovasi-inovasi supaya bisa menjadi leader atau expert. Caranya membangun kepercayaan konsumen, karena kalau misalnya konsumen yang nggak percaya, ya gini deh, Apple itu nggak pernah dia iklan di TV, bener nggak? Coba deh lihat ya, dia tuh nggak pernah iklan di TV, tapi dia harganya mahal dan yang beli banyak gitu. Karena kenapa? Dia mampu membangun kepercayaan konsumennya dengan baik, dan dia juga mampu memperkenalkan produknya dengan baik gitu. Nah, ini produk barunya itu dengan baik, sehingga dia nggak butuh effort yang besar untuk memperkenalkan produknya atau membangun kepercayaan konsumennya. Beda kalau misalnya kayak dulu tuh handphone tuh ada apa aja ya, kayak ada BlueBerry, Siemens ya, terus apalagi banyak banget ya handphone zaman dulu, bahkan sekelas BlackBerry aja pada akhirnya menyerah dan tutup gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian menghapus dan meluncurkan kembali produk-produk yang sudah ada. Ini yang dilakukan sama Nokia. Nokia itu kan dulu pernah mati suri gara-gara dia nggak mau kerjasama sama nggak mau kerjasama dengan Android, sedangkan Samsung mau. Nah, ini yang membuat pada akhirnya Nokia lenyap, dan sekarang dia mulai bangkit lagi dengan produk yang barunya. Ini cukup menarik juga. Nah, pastikan juga harus dikomunikasikan keuntungan-keuntungan produk lama. Nah, keuntungan-keuntungan produk lama tuh disampaikan. Wah ya nih, Nokia muncul lagi dengan fitur-fitur yang baru. Sekarang dia pakai Android jauh lebih lebih enak dipakai dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalau misalnya kita pakai produk lama itu tetap menyenangkan dan tetap bisa digunakan. Itu yang paling penting, sehingga kita ketika ada di bidang bekerja di bidang produk atau bidang jasa, si humasnya itu nggak pusing gitu untuk buat inovasi-inovasi yang baru atau buat ide kreatif yang baru, tapi bisa mengeksekusi itu semua seperti itu. Oke, ini materinya sudah selesai. Mungkin agak cukup panjang karena Ibu benar-benar sangat pelan-pelan menyampaikannya. Tapi kalau misalnya ada materi yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Jangan malu untuk bertanya karena ini penting buat kalian. Karena ini akan menjadi soal-soal UTS nanti. Kalau misalnya bingung, ulang lagi. Kalau nggak ngerti, silakan ditanyakan. Ibu sangat terbuka kalau misalnya kalian mau diskusi dengan Ibu. Terima kasih, materinya sudah selesai.